Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Soleh-solehah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu subtema 4, pembelajaran 5, yang ada di halaman 211. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Nah, silakan perhatikan gambarnya. Di sana ada Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Nah, soleh-solehah, pernah tidak melakukan permainan seperti yang Benny dan teman-temannya lakukan? Selanjutnya, kalian simak cerita yang akan disampaikan oleh Bu Tari ya. Ceritanya berjudul Bermain Estafet Bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Nah, ini adalah cerita tentang bermain estafet bola. Selanjutnya, buka halaman 212. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, cerita tadi yang Bu Tari bacakan, ada sebuah pertanyaan, ada beberapa pertanyaan ya. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, silakan Ananda jawab pertanyaan tersebut berdasarkan cerita yang Bu Tari tadi ceritakan. Selanjutnya, soleh-solehah, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Sekarang kita akan mengamati nama benda, ciri-ciri dari benda tersebut, kemudian bentuk benda tersebut. Yang pertama, nama bendanya adalah bola. Kemudian, ciri-cirinya bentuknya bulat. Warnanya macam-macam, ada merah, kuning, ungu, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian, terbuat dari plastik. Dari plastik, ada juga yang terbuat dari karet. Kemudian, kegunaannya untuk bermain dan juga untuk berolahraga. Kemudian yang kelima, termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya, nama benda yang kedua ada kayu. Ciri-ciri dari kayu, yang pertama bentuknya bulat. Ada juga yang persegi panjang. Kemudian warnanya coklat. Kemudian keras. Kemudian kegunaannya untuk bahan bangunan, bahan membuat kertas, dan juga tisu. Dan yang terakhir adalah termasuk ke dalam benda padat. Yang terakhir, nama bendanya adalah balon. Ciri-ciri dari balon, bentuknya bulat, berisi udara. Warnanya warna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang biru, dan lain sebagainya ya. Kemudian terbuat dari karet. Kemudian kegunaannya untuk bermain. Kemudian termasuk ke dalam benda padat dan isinya adalah benda gas.
Jadi kalau balon itu sendiri termasuk ke dalam benda padat ya. Dan ketika kita isi dengan gas, dengan udara, maka isi dalam balon tersebut adalah benda gas. Selanjutnya pada halaman 214 yang paling bawah, berilah tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Kemudian halaman selanjutnya, berilah tanda silang atau X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, Bu Tari contohkan, di sana ada 6 gambar. Bu Tari akan contohkan satu gambar, yaitu gambar yang pertama. Di sana ada Edo yang sedang membuang sampah pada tong sampah. Nah, itu kira-kira perbuatan yang harus dilakukan atau tidak? Nah, betul. Itu adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tempat wisata. Nah, untuk gambar yang kedua sampai gambar yang keenam, silakan kalian isi sendiri ya. Selanjutnya di halaman 216, berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang atau X pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, di sana ada 9 gambar. Kira-kira gambar mana yang harus kita checklist atau kita silang? Nah, Bu Tari akan contohkan gambar yang pertama, yaitu ada Lani yang sedang membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu perbuatan yang harus dilakukan dalam rumah atau tidak boleh dilakukan? Nah, betul. Jawabannya adalah tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selanjutnya di halaman 217, bacalah teks bacaan berikut dengan lancar. Di sana ada teks yang judulnya adalah Estafet Bola. Nah, silakan kalian baca dengan sendiri ya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 6 yang ada di halaman 219. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui makna dari kata yang tadi Bu Tari bacakan ya. Kata yang pertama yaitu menunggangi. Menunggangi sama artinya dengan menaiki. Kemudian ada kata sewa. Nah, sewa ini artinya adalah meminjam sesuatu. Yang ketiga ada pemandu. Pemandu artinya adalah orang yang memandu atau memimpin. Selanjutnya yang keempat yaitu menekuk. Artinya adalah melipat benda. Nah, tadi contohnya gajah menekuk ya. Gajahnya kakinya menekuk. Selanjutnya yang kelima yaitu ada aba-aba. Artinya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan.
tradisional, artinya menurut kebiasaan atau adat. Kemudian yang nomor 7 ada tali pelana. Artinya tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda. Nah, biasanya kita suka gunakan ya ketika menggunakan gajah atau kuda. Kemudian pijakan, tempat menginjak. Kemudian yang ke-9 ada torso, badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki. Selanjutnya ada kekang, artinya tali untuk mengendalikan kuda. Di halaman 220 di sana ada 5 kata, silakan kalian isi sesuai dengan artinya. Selanjutnya, amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sana ada 9 gambar, silakan kalian pilih 4 gambar, kemudian 4 gambar tersebut kalian amati ciri-ciri benda dan kemudian bentuk benda tersebut. Kalian silakan 4 gambar tersebut kalian tulis di halaman 222 sampai dengan 223, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Selanjutnya ada percakapan antara Udin dan juga Beni. Percakapan pertama yaitu Udin. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Tanya Udin. Kemudian Beni menjawab, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kemudian Udin bertanya lagi, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda, apa? Lalu Beni menjawab, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Selanjutnya di sana di halaman 224, di sana ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan kalian isi dan jawab pertanyaan tersebut. Kemudian di halaman 226, di sana ada percakapan lagi nih. Ada percakapan antara Udin dan juga Beni. Udin, Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin. Lalu Beni menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, ini cara pengerjaannya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu menggunakan pengurangan berulang. Kita coba nomor 1, soalnya bisa dilihat. Nah, cara pertama kita kerjakan adalah 16 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan menggunakan pengurangan berulang. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 ini masih bisa kita kurangi lagi ya. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian kita hitung ada berapa jumlah pengurangannya. 1, 2. Jadi 16 dibagi 8 sama dengan 2. 2-nya kemudian kita simpan di atas. Lalu 2 yang ini kita simpan di sini. 2 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Masih ingat? Jika bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat nomor 3, 33. Nah, ini soalnya kita kerjakan yang pertama yaitu 33 dibagi 11 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan pengurangan berulang. 33 dikurangi 11 sama dengan 22. 22 ini masih bisa kita kurangi ya. 22 dikurangi 11 sama dengan 11. 11 masih bisa kita kurangi. Dengan 11 sama dengan 0.
Kemudian kita jumlah pengurangannya ada 3. Kita simpan di atas 3. Kemudian kita bagikan dengan 3 yang terakhir sama dengan 1. Soleh-solehah, hari ini untuk pembelajaran tematik tema 2 alhamdulillah sudah selesai. Semoga selama pembelajaran tema 2 ini Anda semua dapat memahami materi yang Bu Tari sampaikan ya. Untuk hari ini silakan kalian kerjakan tugas yang telah disampaikan oleh Bu Tari tadi. Kemudian tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga ibadahnya jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.